Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Masih dalam bab yang ke-19 ya. Pada kitab Tauhid, babu majaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis sholihin. Bab penjelasan mengenai sebab kafirnya anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah karena berlebih-lebihan dalam mengkultuskan orang-orang soleh. Ya, dan sudah kita jelaskan dalil-dalil yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Selanjutnya, qala rahimahullahu taala fihi masail. Ada beberapa masalah yang tersebut dalam bab ini. Qala rahimahullahu taala al-ula anna man fahima hadzal baba wa babaini ba'dahu tabayyana lahu ghurbatul islami wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubil ajab. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, siapa yang memperhatikan, memahami bab ini, yakni bab bahwa sebab kafirnya manusia dan sebab mereka meninggalkan agama nabi mereka, ya, dia memahami maksud bab ini dengan baik, memahami dalil-dalil yang tersebut di dalamnya, wa babaini ba'dahu, demikian pula dia memahami dua bab setelahnya. Kita lihat bab setelahnya, dua bab setelahnya, babu ma jaa'a minat taghlidhi fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin shalihin fa kaifa idza 'abadah. Bab, ya, penjelasan mengenai taglib, larangan keras kepada orang yang menyembah kepada Allah di samping kubur orang soleh. Menyembah kepada Allah tapi di samping kubur orang soleh sudah dilarang keras. Fakaifa idza abadah. Maka bagaimana lagi kalau orang solehnya disembah. Kemudian bab berikutnya, babu majaa annal ghuluwa fi quburis solihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab penjelasan bahwa berlebihan dalam mengkultuskan kubur orang soleh akan menjadikan kubur tersebut kelak akan menjadi berhala yang disembah selain Allah. Baik, kita lihat apa persamaan ketiga bab ini. Kata beliau, siapa yang memahami bab tadi, wa babaini ba'dahu, dan memahami dua bab setelahnya. Ya. Apa persamaan dari ketiga bab ini? Di sini, di bab ini, penjelasan bahwa gulu kepada kubur orang soleh akan menjadikan kubur mereka sebagai berhala yang disembah selain Allah. Bab sebelum itu, bab larangan keras bagi orang yang menyembah kepada Allah di samping kubur orang soleh. Bagaimana lagi kalau disembah? Dan bab yang kita bahas adalah bab penjelasan bahwa sebab kafirnya anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka karena gulu pada orang soleh. Kira-kira apa persamaan pada tiga bab ini? Ya. Tentunya kita bisa melihat bahwa kata kunci yang ada pada setiap bab adalah kalimat as-solihin. Ya. Kata kunci yang ada pada setiap bab adalah as-solihin. Ya, di sini disebutkan bahwa mengkultuskan orang soleh menjadi sebab mereka meninggalkan agama. Bab berikutnya disebutkan apa? Larangan keras bagi orang yang menyembah Allah di samping kubur orang soleh. Apalagi kalau menyembahnya. Di bab yang ketiga, penjelasan bahwa berlebihan dalam mengkultuskan kubur orang soleh akan menjadikannya berhala disembah selain Allah. Berarti apa kata kunci yang mengumpulkan tiga bab ini? Yaitu apa? Ya, secara umum yang menghimpun semuanya adalah apa? Pengkultusan kepada orang soleh. Asalnya di situ. Berlebihan mengkultuskan orang soleh ketika dia masih hidup, dan ketika orang soleh itu meninggal dilanjutkan pengkultusannya kepada kuburannya. Ya. Maka berkaitan dengan orang soleh. Dan ini fitnah yang besar. Kenapa? Karena dalam syariat Islam mencintai orang soleh itu perkara yang wajib. Siapa yang membenci orang soleh karena kesolehannya, dia berdosa. Ya. Maka menyepelekan hak orang soleh itu dosa. Namun berlebihan dalam mengkultuskannya juga dosa. Wa khairul umuri awsatuha.
Perkara terbaik adalah yang berada di pertengahan. Makanya kata beliau rahimahullahu taala, ya, siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya, dia tabayyana lahu, akan nampak jelas baginya betapa gurbahnya Islam, betapa asingnya Islam di tengah pemeluknya sendiri, betapa jauhnya pemeluk Islam dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kenapa? Karena justru amalan yang tersebut dalam tiga bab ini, pelanggaran yang tersebut dalam tiga bab ini diamalkan oleh banyak kaum muslimin di zaman ini. Ya, banyak dilakukan oleh kaum muslimin di zaman ini. Sehingga Islam yang sebenar-benarnya itu kayak gurbah, asing. Kenapa? Karena mayoritas orang atau mayoritas pemeluk atau orang yang menisbatkan dirinya kepada memeluk agama Islam justru melakukan sebaliknya, amalan yang dilarang dalam Islam. Ya. Nah, karena itulah kalau kita berbicara di zaman sekarang masalah larangan tawassul kepada kubur orang soleh, dilarang untuk datang beribadah di samping kubur orang soleh, akan datang hujatan dan kritikan yang keras dari sana sini. Nah, kenapa? Karena memang banyak yang melakukannya. Makanya kata beliau rahimahullah, siapa yang memahami bab ini dan dua bab sebelumnya, yakni bagaimana sikap yang keliru dalam menyikapi orang soleh, baik ketika mereka masih hidup maupun sudah meninggal, kalau dia faham itu dengan benar, maka akan nampak bagaimana goribnya Islam. Iya. Karena itulah wajar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada. Dan di antara bentuk gurbahnya Islam adalah dalam masalah ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang dia petik nih, kalau dia pahami bab ini dan dua bab setelahnya, dia akan mendapatkan dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, tabayyana lahu ghurbatal Islam. Pelajaran yang kedua, wara'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubil ajab. Ya. Dia akan melihat bagaimana kemaha kudrahnya, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala dalam membolak-balikkan hati, dalam memutar hati seseorang. Al-ajab, sesuatu hal yang sangat menakjubkan. Maksudnya, ini dalam tiga bab disebutkan hadis-hadis dalam ayat Al-Quran bahkan. Dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bagaimana larangan. Ya, bagaimana larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kaum muslimin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di masa para sahabat, masa tabi'in, masa atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya, itu jauh dari amalan seperti ini. Jauh dari amalan seperti ini. Nah, tapi kemudian apa? Seiring dengan bertambahnya masa demi masa, semakin mundur ke belakang zaman, ya. Kemudian kualitas keberagamaan seorang berkurang diiringi dengan berkurangnya pengetahuan dia terhadap agamanya. Sehingga yang tadinya amalan tersebut itu tidak ada yang mengerjakan, ya, kalaupun ada yang mengerjakan sedikit, justru di masa sekarang ya menjadi banyak orang yang melakukannya. Dan kita lihat di sini bagaimana Allah Taala taqlibul lil qulub, merubah hati manusia. Ya, merubah hati manusia. Dan ini diantara hal yang hendaknya dikhawatirkan oleh setiap manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala membalikkan hatinya dari ketaatan menuju kemaksiatan. Karena itulah diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, yakni ini di satu sisi ya, yakni perubahan manusia dari yang mengingkari perbuatan pengkultusan kepada orang soleh dan kuburan, kemudian semakin bertambah waktu, semakin ke akhir-akhir zaman, semakin berubah. Manusia berubah dari yang tadinya mengingkari menjadi membenarkan, bahkan melakukan, bahkan mendukung. Ini taklibun lil qulub. Ini adalah bentuk kudrah Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya perbuatan itu diingkari dan dianggap suatu kesesatan dan kesyirikan, di masa sekarang kemudian itu dijadikan sebagai ibadah yang terbesar. Dianggap sebagai ibadah yang besar, mengkultuskan kubur orang soleh. Iya. Dan ini fitnahnya dan juga asal dari fitnah tersebut, ini butuh pembahasan tersendiri. Kemudian sisi yang kedua,
Ya, ini sisi yang kedua dari bagaimana Allah Ta'ala membalikkan hati. Yani dalam 3 bab ini dijelaskan dengan gamblang ayat-ayatnya, ya, diterangkan ayat-ayatnya, kemudian hadis-hadisnya. Ya, ayat-ayatnya pun dijelaskan melalui sababun nuzul. Hadis juga, ya, disebutkan beberapa kisahnya, asbabul wurudnya. Akan disebutkan nanti dalam bab-bab, 2 bab yang akan datang dan juga di bab ini. Jadi penjabaran penjelasan Islam mengenai larangan mengkultuskan orang soleh, larangan mengkultuskan kubur orang soleh, ini penjelasan yang bayin, yang gamblang, yang jelas, yang hatta tidak menyisakan keraguan dan tidak menyisakan satupun lubus ketidakjelasan dalam penjelasannya. Ini adalah bayanullah dan bayanur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Saya bersamaan dengan itu masih banyak orang yang tidak paham. Ya. Kenapa tidak paham? Tentunya ya tadi, di antara sebabnya ya karena mereka menghendaki kesesatan dalam hati mereka, maka Allah Ta'ala memutar hati mereka sehingga tidak bisa memahami penjelasan Allah dan sabda, ya, firman Allah dan sabda Rasulnya yang sangat jelas, gamblang menjelaskan hal ini. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang dalam hatinya ada bermasalah dari asalnya, sehingga Allah pun menambah penyakit tersebut dalam hatinya, sehingga penjelasan segamblang apapun, ibarat orang buta, biar cahaya terang di depan matanya dia tidak lihat karena orang buta, dianya yang bermasalah, bukan cahayanya yang bermasalah, cahayanya terang. Ya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, mereka yang duluan mau menyimpang, azaghallahu qulubahum. Allah memutar hati mereka, membuat mereka menyimpang. Maka ini bentuk taqlibuhu lil qulub. Di antara bentuk Allah Taala membolak-balikkan hati mereka, yakni bersamaan dengan bayan yang syafian, bayanan yang yakni muqni'an, yang menghilangkan semua keraguan dan memuaskan penjelasannya Allah dan Rasulnya. Bersamaan dengan itu masih ada aja orang yang tidak paham dan tersesat. Kenapa? Ya, tadi fi qulubihim marad, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini suatu perkara yang ajab, kata beliau Syekh Muhammad Ibn Wahab. Ini perkara yang sangat sangat ajaib, ya. Dan sesuatu yang ajaib itu bukti akan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ajaib yakni sesuatu yang terjadi di luar hal yang normal, ya kan begitu. Min khawarikil adah, yang bertentangan dengan kebiasaan, dengan adat kebiasaan. Yani normalnya kalau penjelasan itu sangat gamblang, terang, seharusnya kan orang paham. Tapi suatu hal yang ajaib kalau tetap orang tidak paham. Itu maksudnya di sini. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala punya risalah khusus untuk menjelaskan keajaiban kudrohnya, kemampuannya Allah Ta'ala pada makhluknya, yaitu dalam risalah Sittatu Al-Usul, atau Al-Usul Sittah, ya, atau Sittatu Usulin Azimah. Ya, beliau terangkan 6 perkara keajaiban yang terjadi pada umat manusia berkenaan dengan perubahan mereka dalam menerima dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini al-mas'alatul ula. Al-mas'alatul tsaniyah atau tsaniyah, kata beliau rahimahullahu taala, ma'rifatu awwali syirkin hadasa ala wajhil ard annahu bisyubhatis sholihin. Masalah yang kedua adalah mengetahui kesyirikan apa yang pertama kali terjadi di muka bumi ini sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya, sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi, kesyirikan apa, model kesyirikan apa yang pertama kali terjadi dan apa penyebabnya? Ya, kata beliau, ya, yaitu annahu bisyubhatis sholihin, bahwa kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini, seorang menyembah selain Allah Ta'ala untuk pertama kalinya di muka bumi ini, itu dikarenakan syubhat, yakni suatu kerancuan dalam berpikir yang berkenaan dengan pengkultusan kepada orang-orang soleh. Ya, inilah permasalahan. Karena yang menjadi permasalahan itu bukan, ya oke lah, itu permasalahan ketika seorang tidak bisa mengetahui mana yang baik, ya, itu masalah. Ketika seorang tidak bisa mengetahui mana yang buruk, itu masalah, ya, kan begitu. Namun yang lebih bermasalah adalah ketika dia tidak bisa membedakan di antara keduanya, karena perkara yang innal halala bayyin wa innal harama bayyin, kan begitu. Hal yang halal, kalau orang punya ilmu yang baik dan benar, secara umum yang halal itu baik, jelas, yang wajib itu jelas,
yang dibolehkan itu jelas, wal haramu bayyin, yang haram juga jelas, yang dilarang juga jelas, kesyirikan jelas, tauhid jelas. Tapi wa bainahuma umurun mustabihat. Di tengah-tengah inilah yang ada tarik ulur antara apakah boleh tidak boleh, ya. Kemudian jelas apa halal atau haram, tauhid atau syirik, ibadah atau kekufuran, ya. La ya'rifuhunna katsirun minan nas. Inilah hakikat ilmu. Karena kebanyakan orang tidak tahu ini. Bukan karena, perhatikan, bukan karena memang masalahnya tidak jelas. Enggak. Semua perkara agama itu jelas hukumnya, tidak ada yang tidak jelas. Tapi ketidakjelasan itu kembali kepada orang yang memandangnya, karena minimnya ilmunya, karena pendeknya pemahaman dia, sesuatu yang sebenarnya jelas fi nafsil amr, yakni hukum itu sendiri yang Allah turunkan hukumnya jelas, ini tauhid, ini syirik jelas, tidak ada lubus padanya, tapi karena minimnya ilmu yang dimiliki oleh seorang, dia jadi tidak bisa membedakan ini syirik atau tauhid. Nah, inilah permasalahan yang dihadapi oleh setiap penuntut ilmu. Setiap penuntut ilmu, setiap dai ilallah, permasalahan mereka bukan, oh saya tahu apa, permasalahan mereka bukan tidak bisa membedakan mana halal dan haram. Kalau dia penuntut ilmu, dia dai Allah, dia bisa bedakan ini halal, ini haram. Namun yang bermasalah adalah yang berada di tengah-tengah. Ini problem setiap penuntut ilmu, problem setiap dai, ya kan? Ketika dia tidak bisa bedakan mana tauhid, mana syirik dalam masalah pengkultusan orang soleh, banyak yang terjebak di dalamnya. Padahal masalahnya sendiri jelas. Cuman karena tadi minimnya ilmu, dan juga tentunya sebelumnya adalah apa? Tasfiyatul qalb, sucinya hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Masalahnya semua di hati. Maka kalau hatinya seorang dari awal bermasalah, biar dia memiliki ilmu yang banyak, tetap saja pemahamannya akan pendek dalam memahami nusus, sehingga perkara yang sebenarnya jelas menjadi tidak jelas bagi dia. Betapa banyak seorang berdalilkan dengan dalil-dalil memuliakan orang soleh untuk melegalkan hal itu. Dan juga sebaliknya, ya, banyak juga orang yang kemudian mementahkan semua dalil-dalil yang kemudian kurang ajar kepada orang soleh hanya gara-gara kalau kita menghormati orang soleh nanti berlebihan, nanti begini. Nah, ya. Inilah masalah yang harus diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Berada di al-wasatu bainal amrain. Ya, kalau apa namanya? Ya, berada di pertengahan antara dua perkara. Itu yang sulit. Untuk berat sebelah itu gampang. Yang sulit itu berada di pertengahan. Ya. Kamu menghormati orang soleh, tapi jangan sampai kamu mengkultuskannya berlebihan. Nah, itu yang batasannya di mana? Bagi sebagian orang samar. Sampai mencium tangan orang soleh saya dilarang. Gara-gara apa? Takut berlebihan kepada orang soleh. Oke, batasannya di mana sih? Banyak yang tidak bisa membedakan hal seperti itu. Sehingga apa? Kurang ajar kepada orang soleh. Gara-gara apa? Takut mengkultuskan orang soleh. Jadinya kurang ajar, tidak hormat kepada orang soleh. Tidak ada bentuk pengagungannya. Ya, kan begitu. Sampai sekarang masalahnya misalnya, ketika ditanya, apa hukumnya berdiri dalam menghormat datangnya orang soleh? Boleh atau tidak? Pasti akan terjadi tarik ulur. Kenapa? Karena masalah ini bagi sebagian orang, sebagian yang mengatakan tidak boleh berdiri ketika orang soleh datang, tidak boleh berdiri untuk menghormati. Kenapa? Itu katanya takzim berlebihan. Yang lainnya mengatakan, ya sudah, orang soleh sama seperti biasa, sudahlah datang. Ya. Jadi khairul umuri awsatuha. Khairul umur awsatuha. Tidak bisa membedakan mana antara kewajiban mengikuti Quran dan Sunnah, ya. Kewajiban mengikuti Quran dan Sunnah, tidak bisa membedakan antara kewajiban mengikuti Quran dan Sunnah dengan kewajiban memahami Quran dan Sunnah dengan fahmus salaf. Ya. Yang satu berada di kutub, menyepelekan pemahaman dan ilmu orang-orang soleh. Pokoknya dalil itu Quran dan Sunnah. Ada ucapan tabiin, ucapan sahabat, pokoknya bertentangan dengan hadis ditolak. Selesai. Ya, tidak mau pusing dengan ucapannya para sahabat. Selesai, bertentangan dengan dalil ditolak. Itu satu kubu. Di kubu yang lain, lah kita harus, tidak bisa kita pahami Quran dan Sunnah, ya. Maksudnya harus taklid kepada orang soleh, harus taklid kepada ulama, harus taklid. Pintu ijtihad tertutup selama-lamanya. Tidak ada lagi pintu ijtihad di masa sekarang. Yang ada sekarang hanyalah taklid. Ini berada di kutub yang lain. Nah, khairul umuri awsatuha. Yang selamat adalah yang berada di pertengahan. Jelas sampai sini? Ini muskilah penuntut ilmu dari dulu. Para dai Allah, orang-orang yang memiliki ilmu. Tidak bisa
dia tidak bisa mengambil jalan tengah antara antara larangan taklid, larangan taklid buta kepada seorang dengan larangan dengan masalah melindungi agama. Betapa banyak ada orang menyuruh para murid-muridnya untuk taklid kepada dirinya, kemudian berlindung dengan dalil-dalil apa? Jangan mendengar ceramah dari orang-orang yang tidak beres akidahnya, dan menurut gurunya orang itu tidak beres akidahnya. Ini klaim sepihak, sehingga dia menutup dari muridnya ilmu dari alim manapun kecuali dari dirinya atau orang-orang yang dia tazkiyahi. Dengan dalil apa? Dalil perlindungan kepada agama katanya, tapi menjatuhkan dia kepada taklid. Dan di kubu yang lain, sudah kita ambil ilmu dari mana, dari siapa saja, yang penting benar dan semacam, tidak ada usaha melindungi agamanya. Belajar ini dari seorang yang berakidah Asy'ariyah, belajar ini dari orang yang berakidah Mu'tazilah. Pokoknya kan ilmu ini penting, ini. Tidak ada usaha menjaga agamanya. Nah, yang selamat adalah yang berada di tengah. Yaitu apa? Kamu ambil ilmu, tapi hati-hati. Hati-hati kamu mengambil ilmu dari orang yang salah. Bagaimana patokannya? Apa dhabitnya? Disinilah butuh pemahaman. Karena masalah seperti ini bisa menjadi sangat subjektif, tergantung siapa yang ngomong. Jelas sampai sini? Maka inilah fitnah. Maka sekali lagi, yang menjadi masalah bagi penuntut ilmu dan dai bukan mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang salah, mana yang benar. Karena yang seperti itu insya Allah bisa dicari tahu. Kalaupun tidak tahu, kita akan cari tahu. Tapi yang agak berat itu ketika ada satu masalah yang dalil-dalil di situ saling tarik-menarik. Makanya sadaqah Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifuhunna katsirum minan nas. Banyak orang tidak tahu. Banyak orang nggak tahu. Maka lihat di sini, termasuk dalam masalah ini syubhat orang soleh. Di satu sisi ada dalil tentang syariatan memuliakan orang soleh. Di satu sisi, kalau saya memuliakan, dia menyepelekan orang soleh. Nggak ada hormat-hormatnya sama sekali. Diperlakukan orang soleh sama seperti orang-orang lain. Kan begitu. Baru kita menunjukkan penghormatan sedikit kepada orang soleh. Hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Padahal cuma ngapain kepada orang soleh gitu. Dan demikian pula sebaliknya. Maka khairul umuri awsatuha. Karena itulah ahlus sunnah berada di antara Mu'tazilah dan Khawarij dengan Al-Murji'ah. Berada di antara Qadariyah dengan Al-Jabriyah. Berada di antara Rafidhah dengan Nasibah. Ahlus sunnah berada di pertengahan. Dan itulah yang perkara yang berat. Dan kita selaku talibul ilm, selaku penuntut ilmu, dituntut untuk semaksimal mungkin untuk selalu berada di pertengahan dalam segala hal, bukan hanya dalam perkara-perkara akidah tadi, tapi dalam perkara-perkara amaliyah. Wa khairul umuri awsatuha. Perkara terbaik adalah yang berada di pertengahan. Nah, walaupun sekali lagi, kadang pertengahan itu juga sifatnya subjektif. Subjektif dalam artian tergantung masalahnya apa. Karena titik tengah satu masalah kadang berbeda dengan titik tengah di masalah yang lain. Ala kulli hal, ini hanya penggambaran global yang menunjukkan bahwa inilah muskilah penuntut ilmu. Banyak penuntut ilmu yang kebingungan dari kesana kemari dan seterusnya dalam berbagai macam permasalahan karena tidak bisa mentahqiq perkara yang sifatnya wasatiyah dalam Islam ini. Dan ini PR kita bersama. Baik, qala rahimahullahu taala, asaniyah ma'rifatu awwal syirkin hadatsa ala wajhil ard annahu bi syubhatis sholihin. Dikatakan syubhah karena memang masalahnya rawan, yakni tersembunyi permasalahan ini, di mana sebagian orang atau banyak orang yang memahaminya dengan pemahaman yang keliru, rancu cara berpikirnya. Kenapa dikatakan syubhat? Karena padanya terdapat nau minal haq, ada sisi kebenaran tapi juga ada sisi kebatilannya, makanya dikatakan syubhat. Nah, as-salisah, masalah yang ketiga, awwalu syai'in ghuyira bihi dinul anbiya'i wa ma sababu dzalika ma'a ma'rifati anna Allah arsalahum. Mengetahui atau perkara pertama yang dirubah dari agama para nabi, yakni Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan di muka bumi ini untuk pertama kalinya, diturunkan ke muka bumi di atas tauhid tentunya. Di atas Di atas tauhid. Kemudian apa pertama kali yang berubah dari agamanya Nabi Adam? Atau setelah itu, setelah datang Nabi Nuh alaihissalam,
Ya, kemudian umatnya di atas tauhid yang selamat naik ke perahu. Setelah turun semua dia berada di atas tauhid. Setelah itu berubah lagi sama agamanya Nabi Nuh. Setelah berubah datang lagi Nabi Rasul setelahnya diutus memperbaiki, mentajdid agama, kembali kepada agama yang pertama. Setelah itu ada lagi yang konsisten, setelah mereka meninggal balik lagi. Apa perkara pertama yang berubah dari semua agamanya para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW, beliau diutus memperbaiki, muncul para sahabat, kemudian diteruskan tabi'in, atba'ut tabi'in, terus sampai ada agamanya beliau yang berubah. Apa perkara pertama yang berubah? Ya. Apa perkara pertama yang berubah, yang dirubah dari agamanya al-anbiya? Yakni dalam masalah kesyirikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma sababu dzalik? Apa sebabnya? Karena pengkultusan kepada orang-orang soleh. Pengkultusan kepada orang-orang soleh. Nah, Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah, Al-Khawarij. Ya. Asalnya semua dalam masalah apa? Karena berlebihan dalam berloyal, apa namanya? Mengkultuskan, ya. Mengkultuskan orang-orang soleh. Wa ma sababu dzalika ma'a ma'rifati annallaha arsalahum. Ya. Juga apa padahal diketahui bahwasanya Allah taala mengutus mereka. Mengutus para rasul. Yakni Allah taala akan apa ketika terjadi perubahan diutus lagi rasul. Tapi agama rasul ini ketika sudah tertanam dan tersebar akan kemudian berubah lagi. Apa sebabnya? Setelah itu diutus lagi para rasul. Yani berubah lagi agamanya para nabi setelah tadinya di atas istiqomah dengan ajaran para nabi diteruskan oleh para murid-muridnya dan seterusnya, tapi kemudian sunnatullah akan berubah lagi agamanya para nabi. Dan semuanya perkara pertama yang dirubah darinya adalah masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada selain Allah taala. Dan di antara sebabnya adalah pengkultusan kepada orang-orang soleh. Lihat kisah di atas, ya. Bagaimana Wat, Suwa, Yagus, Yauk, Nasr. Dan lihat juga bagaimana kisahnya Amr bin Luhai, pimpinan kaum musyrikin yang membongkar dan menggali patung yang tenggelam di zamannya Nabi Nuh. Kenapa terjadi seperti ini? Karena mereka mengkultuskan Amr bin Luhai. Lihat orang-orang Yahudi, karena mereka mengkultuskan Uzair. Lihat orang-orang Nasrani, karena mereka mengkultuskan Isa bin Maryam dan ibunya, alaihi wassalatu wassalam. Ya? Semua masalahnya ini. Masalahnya ini. Jadi masalah menyikapi atau pengkultusan kepada orang soleh, ini bahaya laten dari dahulu, dari awal. Ya, dari awal para nabi itu ada di muka bumi ini. Ini bahaya laten dari dahulu. Nah, Ar-Rabi'ah, sababu qabulil bid'ai ma'a kauni syara'i wal fitri tarudduha. Masalah yang keempat, sebab diterimanya bid'ah itu di dalam hati manusia, padahal syariat dan fitrah manusia tarudduha, menolaknya, tidak terima dengannya. Ya. Yang dimaksud di sini oleh beliau rahimahullahu taala adalah apa yang disebutkan di atas dari sababul wurud ayat dalam surah Nuh, sababun nuzul afwan. La tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Disebutkan sababul nuzulnya atau dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bukan sababun nuzul ya. Disebutkan, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa mereka membuat patung. Dan patung ini adalah bid'ah di agamanya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan pada semua agama. Pada semua agama para nabi membuat patung berhala ini, patung ini sebagai apa? Semacam petanda ya. Petanda ataupun perlambangan dari orang soleh, ini adalah bid'ah dalam agama. Walaupun tidak disembah patung tersebut. Karena memang awalnya mereka buat bukan untuk disembah, sekedar untuk mengingatkan akan guru-gurunya. Ya. Apa penyebabnya? Lihat, bid'ah itu tarudduha, ditolak oleh syariat dan fitrah manusia. Ya, fitrah manusia. Karena itulah pembuatan patung itu. Dari mana kita bisa menganggap kalau syariat menolak bid'ah pembuatan patung ini jelas ya? Itu jelas. Fitrah dari mana? Kita bisa melihat. Karena kelihatannya wallahu a'lam bissawab,
pembuatan patung ini dilakukan tidak langsung setelah apa? Tidak langsung setelah orang soleh, 5 orang soleh itu meninggal, nggak langsung. Bukan langsung muridnya yang membuatkan patung, bukan. Iya. Setan apa namanya? Berusaha untuk apa namanya? Memasukkan hal ini, menyuruh dia, ya, tapi awal-awalnya mungkin ditolak, ya. Karena ketika suatu kebaikan berlangsung turun-temurun, kemudian tiba-tiba ada yang ingin melakukan hal yang baru, itu fitrah akan menolaknya. Di mana agama Nabi Adam dari awal tidak ada pembuatan patung, sama sekali tidak ada. Tiba-tiba ada yang muncul seperti ini. Maka fitrah kalau dia baik akan menolak bid'ah tersebut. Namun lihat, ternyata hasilnya diterima. Diterima qabulul bid'ah di dalam hati manusia. Di masa itu dan di masa-masa setelahnya. Apa penyebabnya? Lagi-lagi biang keladinya adalah pengkultusan kepada orang soleh. Maka ini bukan perkara main-main, pengkultusan kepada orang soleh. Tapi sekali lagi, bukan karena ingin berjaga-jaga kemudian kurang ajar kepada orang soleh, tidak menghormati mereka. Karena jelas Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham man lam yarham sagirana wala yahtarim kabirana wala ya'rifu li alimina haqqa." Terus bagaimana Ustaz jalan tengahnya? Nah, itulah masalah yang kamu harus belajar baik-baik untuk mencari jalan tengahnya. Itulah memang yang berat, yang sulit, ya. Bagaimana berada di pertengahan antara larangan pengkultusan kepada orang soleh dan larangan untuk menyia-nyiakan hak mereka, menyia-nyiakan hak mereka. Jadi, tapi yang jelas satu hal yang bisa kita tarik di sini, berlebihan dalam pengkultusan orang soleh ini perkara yang sangat berbahaya. Dia yang menjadi penyebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini. Dia yang menjadi sebab berubahnya agama setiap nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dan dia yang menjadi sebab manusia menerima bid'ah, pengkultusan orang soleh. Ya kan? Lihat sampai sekarang. Lihat saja kita di zaman-zaman belakangan. Ya. Lihat saja kita di zaman-zaman belakangan. Betapa dulu di tahun-tahun, ya mungkin wallahualam kalau saya nggak tahu, tahun-tahun 90-an mungkin, ya. Kita tidak pernah mendengar, belum pernah mendengar bentuk-bentuk salawat-salawat yang atau mungkin tahun-tahun 80-an, ya. Ya, tidak pernah mendengar salawat-salawat yang seperti yang ada sekarang. Ya. Belakangan-belakangan muncul salawat, ya. Mungkin dulu cuman kasidah cuman rebana doang kan, rebana sama piceng-picengnya itu, ya, rebana, ya. Setelah itu berkembang, ya, jadi apa namanya, organ tunggal misalnya, ya. Kemudian masuk ke pakai alat musik yang modern, ya. Kemudian masuk ke lagu, sudah dibuatkan lagu, ya. Belum lagi kita lihat dari sisi-sisi yang lain muncul, ya, salawat-salawat yang tidak syar'i, ya. Malah sekarang salawatan di gereja bertambah bidah, salawatan di gereja, salawatan pakai musik dan lagu dangdut, tambah parah. Semuanya apa? Semua berlindung di balik apa? Kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat, bukan salawatnya yang salah. Sekali lagi, ya. Maka ini kita lihat bagaimana bidah bisa diterima oleh manusia. Di antara sebab terbesarnya karena apa? Nah, tidak faham batasan dalam mencintai orang soleh. Al-khamisah, anna sababa dzalika kullihi masjul haqqi bil batil. Nah, ini yang kita katakan tadi. Masalah yang kelima kata beliau, penyebab semua permasalahan di 4 masalah yang tersebut sebelumnya, penyebab semuanya adalah karena mencampur adukkan hak dan yang batil. Tidak tahu titik tengahnya mana. Nah, ini yang susah. Mengetahui yang hak itu jelas. Oke, batil itu iya, tapi ketika dia bercampur di dalam, ada nau' minal haq dan ada nau' minal batil ngumpul di dalam. Ada salawat, perintah salawat, iya. Ada larangan mengkultuskan Nabi, iya. Nyampur di dalam. Nah, disinilah seorang tidak bisa, yang memiliki, yang hatinya tidak dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang hatinya tidak dibersihkan oleh Allah Taala, yang tidak dibimbing oleh Allah dengan wahyu, ya, yakni dari Quran dan Sunnah tentunya, maka apa? Nah, inilah dia akan mencampur adukkan hak dengan yang batil di dalamnya dan dia tenggelam di dalamnya. Apa hak dan yang batil? Kata beliau, fal awal mahabbatus solihin. Ini hak yang pertama. Inilah al-haq di dalamnya, yaitu cinta kepada orang soleh. Tapi asani, apa asani? Fi'lu unasim min ahlil ilmi wad dini syai'an aradu bihi khaira
fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairah. Ini hak. Yang hak tadi apa? Mahabbatus sholihin. Yang batil apa? Perbuatan sebagian ulama, ahli ilm, waddin, dan ahli agama. Ini beliau merujuk kepada para ulama di masa beliau rahimahullahu taala, di zamannya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, karena yang menolak dakwah dan yang bertentangan keras dengan beliau adalah para alim ulama, bukan orang sembarangan, ahli fikih di masanya, ya, para fuqaha di masanya, ahli ilmu waddin, ahli ibadah. Nah, bukan kayak apa namanya, ya, orang-orang sekarang, ya, alim-alim yang sudah kepengaruh sama liberal dan semacamnya, ya, sudah terpengaruh sama pemahaman liberal, ya, plural, ya, dan semacamnya. Aliran-aliran itu bukan ulama lagi. Ini ulama beneran, masih berbicara tentang masalah fikih luar biasa, berbicara tentang ini. Dan mereka alim dalam masalah itu. Tapi apa? Ya, mereka melakukan syai'an, sesuatu aradu bihi khaira. Mereka menghendaki kebaikan darinya. Ya, lihat ya, bagaimana Syekh Muhammad bin Wahab husnuzonnya beliau kepada orang-orang yang menyelisihi, kepada orang-orang yang ahli ilmu namun dia tergelincir atau dia melakukan keburukan. Beliau mengatakan aradu bihi khaira. Insyaallah maunya baik, keinginannya baik. Ya. Keinginannya baik, niatnya baik. Dan ini yang kita bisa dapati dalam beberapa kalam para ulama, dari sebagian ulama yang tergelincir dalam masalah ini. Ya. Kita bisa dapatkan ucapan-ucapan yang keliru dalam masalah ini, masalah dari ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, Ibnu Aqil Al-Hambali dan semacamnya dari para ulama. Kita kadang ada ucapan-ucapan seperti ini yang jelas aradu bihi khaira, pasti mereka menginginkan kebaikan. Tapi apa? Fadhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairah. Sebagian di antara mereka berpikir bahwa yang mereka inginkan adalah sebaliknya. Yakni kalau kita hubungkan dengan bab ini, di mana orang-orang yang membuat patung-patung itu kan awalnya husnuzon saja, istihsan, menganggap baik maksudnya. Ya, menganggap baik bahwasanya apa? Oh, ini untuk meningkatkan semangat kita kalau lagi down dalam beribadah, kita lihat patung-patung ini mengingatkan guru kita, kita semangat lagi. Awalnya aradu bihi khaira. Tapi sekali lagi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma kepada al-hilaq, ya, halaqah-halaqah di masjid itu yang dipimpin oleh seorang dalam berzikir, dalam riwayat Ad-Darimi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan, fakam mim muridin lil khairi lan yusibahu, fakam mim muridin lil khairi lan yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, sidak atau jujur dalam menginginkan kebaikan, tapi dia tidak memperolehnya karena cara yang salah. Maka iradatul khair tidak cukup. Dan juga berdalil dengan iradatul khair dari ulama tidak cukup. Tidak bisa kita katakan masa ulama ini menginginkan itu, masa ulama ini melakukan kekeliruan. Tidak bisa kita berdalil seperti itu karena kita husnuzon kepada para alim ulama. Ketika mereka terjatuh dalam kesalahan, pasti aradu bihi khairah. Yang mereka inginkan kebaikan. Cuman keliru. Ya kan begitu. Namun yang masalah ini adalah orang-orang di belakang yang mengikutinya. Kata beliau, fadhanna man ba'dahum, orang-orang setelah mereka berpikir bahwa mereka menginginkan yang lain. Yakni tatkala patung dibuat dari awalnya tujuannya cuma untuk untuk meningkatkan semangat mereka, datang anak-anaknya di belakang berpikir, oh patung dibuat untuk disembah. Mereka berpikir itu patung dibuat untuk tujuan yang lain, untuk yang lain. Jelas sampai sini? Maka ini yang beliau katakan campur antara hak dan batil. Yang di satu sisi ada nau' minal haq, yaitu mahabbatus solihin. Wa mahabbatus solihin bukan perkara yang sunnah, perkara wajib mencintai orang soleh itu bukan sunnah hukumnya. Bukan sunnah muakkadah, dia wajib. Ya. Tapi di satu sisi kebatilannya adalah adanya ahli ilmu yang kemudian melakukan hal-hal yang mereka inginkan kebaikan darinya tapi salah. Kemudian dijadikan itu sebagai dalil untuk, ya, kemudian tarik ulur dengan mahabbatus solihin tadi. Al-haq dengan batil bercampur, tidak bisa, banyak orang la ya'rifuna katsirun minan nas, sehingga mereka terjatuh dalam perkara yang dilarang. 6. As-sadisah tafsirul ayat allati fi surati Nuh. Masalah yang keenam, penafsiran ayat yang terdapat dalam surah Nuh. Jelas ya? Tafsirannya ya ini tafsir Ibnu Abbas dan juga diperjelas oleh tafsiran dari Ibnu Qayyim rahimahullah. As-sabiah jibillatul adami fi kaunil haqqi yanqusu fi qalbihi wal batilu yazid. Nah, ini yang menarik.
Kata beliau jibillatul adami. Yani jadi tabiat manusia. Tabiat manusia itu adalah apa? Al-haq, kebenaran itu akan senantiasa berkurang di dalam hatinya, dan sebaliknya kebatilan akan bertambah. Kebatilan akan bertambah. Ya. Bahwa agama para nabi ini kan kebenaran ya. Kebenaran. Dari dulu sejak dari murid-muridnya para nabi diakui dengan ditanamkan dengan baik-baik, ditarkis dari kecil, akidah ini itu dimantapkan. Tapi lihat, berkurang demi sedikit di tengah-tengah manusia. Berkurang sedikit demi sedikit, dan kebatilan yang asalnya asing ketika dia datang sedikit yang menerima, tapi bertambah. Wal batil yazid. Kata beliau, ini jibillah al-adami. Kenapa beliau mengatakan jibillah al-adami? Kebiasaan manusia atau tabiatnya manusia. Karena fenomenanya begitu terus dari zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, kemudian Nabi setelahnya sampai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ya. Fenomenanya seperti itu. Jadi seakan-akan ini sudah menjadi jibillatul adami, kata beliau. Ya. Karena itulah al-haq yang ada pada diri setiap orang harus dijaga, bukan hanya dijaga, tapi ditingkatkan terus. Kenapa? Karena al-haq kalau tidak dijaga, dia yang kusufil fi qalbihi. Walaupun diyakini oleh seorang, itu bisa berkurang sedikit demi sedikit. Dan al-batil harus terus dipelajari, dijauhi, ditinggalkan, ditahdzir, ya. Nah, dilatih untuk diulang-ulangi untuk meninggalkan yang dilarang tersebut, ya. Meninggalkan. Kenapa? Karena al-batil kalau enggak terus ditolak, dia akan yazid, bertambah terus. Nah, qala rahimahullahu taala as-saminah. Dan ini berlaku untuk segala hal. Berlaku untuk segala yang hak dan yang batil. Yani yang hak bertambah dan yang batil yazid. Ya, simpelnya misalnya Al-Qur'an. Orang hafal Al-Qur'an kalau enggak dijaga akan hilang. Dan seiring dengan berkurangnya hafalan Quran dia, atau keilmuan yang tadinya ilmu-ilmu yang dia hafal berkurang, di satu sisi perkara-perkara yang batil, pengetahuan dia tentang berkenaan dengan hal-hal yang batil akan bertambah. Iya. Karena kata para ulama bahwa al-qalb, ya, bahwa hati ini idza khala min dzikrillahi, kapan dia kosong dari zikir kepada Allah dan semua hal yang berkenaan dengan zikrullah berupa ilmu, ya, dan seterusnya, maka dia akan diisi oleh zikru syaitan. Akan diisi oleh zikru asyaitan. Nah, as-saminah anna fihi syahidan lima nuqila anis salafi anna al-bid'ata sababul kufr. Dalam kisah ini, dalam bab ini terdapat syahid, dalil yang menunjukkan benarnya ucapan yang dikutip dari sebagian ulama terdahulu bahwa bid'ah merupakan sebab kekufuran. Nah, ini contohnya. Ini apa? Contohnya yang asalnya cuma patung tiba-tiba menyembah patung. Nah, sababul kufur. Dan ini banyak sekali contohnya, ya. Di antara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ini salah satu kitab beliau yang bagus menjelaskan masalah perubahan bagaimana bid'ah mengantarkan kepada kekufuran, adalah kitab beliau Fadlul Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya risalah namanya Fadlul Islam. Nah, di sebagian, ya, di bab-bab terakhir dari Fadlul Islam disebutkan penjelasan tentang apa? Bahwa bayan annal bid'ah, ya, asyaddu minal kabair. Lebih parah dibandingkan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena bid'ah mengantarkan kepada apa? Kekafiran. Ya, lihat mana contohnya? Disebutkan di situ oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam Fadlul Islam dalam bab itu. Disebutkan judulnya, beliau sebutkan dalilnya tentang orang-orang Khawarij. Lihat ya, orang Khawarij asal muasalnya cuma apa? Asal muasalnya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bukan cuma, ya, asal muasalnya ada orang, tapi ini belum berubah menjadi suatu komunitas Khawarij waktu itu ya, komunitas Haruriyah belum. Baru individu, kan beliau hanya mengatakan akan keluar dari anak keturunan orang ini, hada, ya, yaitu datang ketika Nabi SAW membagikan sedekah, datang seorang mengatakan, ya Muhammad i'dil, wahai Muhammad berbuat adil lah. Ya, kemudian Umar minta izin untuk dipenggal lehernya, kata Nabi SAW, tidak, jangan. Kemudian orang itu pergi dan beliau mengatakan akan keluar dari anak keturunan orang ini. Nah, itu asal muasalnya. Taib. Di situ belum ada bid'ah. Bid'ahnya di mana?
bid'ahnya di zamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tentang yang kita sebutkan tadi riwayat Ad-Darimi. Ketika Abu Musa al-Asy'ari melihat orang membuat halaqah di masjid, satu dipimpin oleh takbir, dipimpin satu orangnya, kemudian mereka dikatakan kabiru, bertakbirlah, maka semua ngikut Allahu Akbar 100 kali, tasabbihu dan seterusnya. Ya, kisahnya masyhur dalam Sunan Ad-Darimi. Nah, kemudian setelah dilihat hal tersebut, Abu Musa al-Asy'ari tidak mengingkari karena beliau menunggu Ibnu Mas'ud. Ya, komentar Ibnu Mas'ud. Kemudian saya kira kisah yang masyhur ya, Ibnu Mas'ud datang kemudian mengingatkan mereka. Ya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kami akan datangnya suatu kaum, ya, yang yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu taraqihim, akan membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Ya. Nah, kemudian disebutkan bahwa ada beberapa hal yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala tentang ada orang-orang yang merukuna minan din kama yamruqus sahma minar ramiyah, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, lihat firasat seorang alim. Ini firasat seorang alim itu sangat sangat uh, gitu ya. Ini dengan ilham dari Allah taala. Kata Ibnu Mas'ud, saya memandang, saya berpikir kelihatannya kebanyakan dari kalian lah yang dimaksud oleh siapa? Nabi SAW dalam hadis tersebut. Dan tabi'in yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ketika dalam perang perang apa ya? Saya lupa. Ya, dalam perang kata beliau, ketika kami berperang, kami melihat ketika kami selesai peperangan dan kami memenangkan peperangan tersebut, kami melihat semua orang-orang yang hadir di halaqah tersebut itu ada terbunuh di ini, menjadi lawan kami di perang ini, dan semuanya terbunuh. Kebanyakan yang terbunuh di sini adalah mereka yang hadir di halaqah-halaqah zikir tadi. Lihat bagaimana transformasi bid'ah itu dari cuman zikir kumpul-kumpul berjamaah di masjid menjadi apa? Memerangi kaum muslimin. Kekufuran. Ya. Menghalalkan darah kaum muslimin. Lihat. Dan ini bagaimana transformasinya ini, insya Allah kita akan jelaskan nanti kalau ada bab yang memiliki korelasi dengan masalah ini. Ini kisah yang yang transformasi seperti ini sangat penting diperhatikan oleh seorang talibul ilm. Bagaimana bidah bisa berubah menjadi kekafiran. Dan ini pelajaran yang sangat muhim. Tapi saya khawatir waktu nggak cukup ya. Insya Allah kita akan jelaskan kalau ada perkara yang berkenaan dengannya. Taib at-tasi'ah ma'rifatus syaitani bima ta'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Yang kesembilan kata beliau rahimahullahu taala, mengetahui ya, atau bagaimana setan mengetahui akhir perkara dari bid'ah tersebut walaupun niat pelakunya bagus ya. Maka lihat ya, setan saja ya, ini dari kacamata dia ya, dari kacamata setan saja dia menempuh timbangan maslahat dan mafsadat, yakni maslahat dan mafsadat bagi diri dia. Kalau ada orang melakukan ibadah kan mafsadat bagi dirinya ya, ada orang yang beribadah kepada Allah itu mafsadat bagi dirinya. Tapi kalau mafsadat itu melahirkan maslahat yang besar bagi dirinya, yaitu apa? Kekafiran, ya tidak masalah lah, tidak apa-apa, saya mudorot, kan begitu. Maksud saya, ada orang baik niatnya beribadah, sudah, setan tahu ini bid'ah, ya sudahlah, biarkan sajalah. Memang sekarang ini dia beribadah, mudorot bagi kita, tapi lihat akhirnya ke depan, ini maslahat besar bagi kita, gitu ya. Ya. Jadi setan mengetahui betul, kenapa? Sudah pengalaman sejak dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, pembunuhan pertama kali bid'ah ini tidak ada sebelumnya. Yani fil lugha ya. Ini perkara baru, ini pembunuhan untuk pertama kalinya setelah Nabi Adam alaihissalam diutus. Ya. Dan lihat apa akibatnya. Nah, maka setan sudah pengalaman betul. Ya, turun temurun mereka wariskan masalah ini kepada keturunan mereka, bahwa bid'ah itu ya mengantarkan pelakunya kepada kekafiran. Baik, kelihatannya di sini beliau jelaskan lagi ya. Ya, insyaallah. Ya sudahlah, kita jelaskan saja. Kita gambarkan secara global. Karena 8 dengan 9 ini semua mengarah ke sana. Baik, kita kembali ke masalah tadi kisahnya. Bagaimana transformasi dari orang yang melakukan bid'ah zikir, cuma zikir berjamaah, asalnya zikir berjamaah, tiba-tiba keluar dari sana. Ya. Dijelaskan oleh para ulama yang mensyarah bab tersebut bahwa
di antaranya oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah dan selainnya, bahwa orang ini menganggap bahwa zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan oleh para sahabat nggak cukup nih. Ya, kita makanya kan beda di antara definisinya kata Syatibi rahimahullah, dalam Tamamu Ta'rif al Bid'ah ketika menyebutkan definisi bid'ah secara lengkap di antara tambahan nih apa kalimat yang boleh sebutkan yaitu apa? Yuridu biha al-mubalaghah fi ta'budillah. Semua orang yang memunculkan perkara baru dalam agama tujuannya adalah untuk berlebihan menambah porsi ibadahnya kepada Allah. Merasa ibadah yang ada sekarang ini nggak cukup, kita harus menambah. Itu akar masalahnya. Yaitu merasa tidak cukup dengan apa yang ada sekarang berupa ibadah yang dicontohkan. Maka apa? Orang-orang yang berzikir berjamaah ini membuat itu. Oke lah, sekarang kita kayaknya nggak apa yang diamalkan sahabat Nabi sekarang ini kayaknya masih kurang bagi kita. Ayo kita tambah lagi. Mereka pun berzikir berjamaah seperti itu. Berkumpul, dipimpin oleh satu orang. Ya. Yang asalnya, perhatikan, yang asalnya ini hanyalah sifatnya apa ya? Sifatnya suplemen tambahan kan? Karena mereka menganggap kita butuh tambahan nih ibadah nih. Udah, asalnya cuma suplemen. Ketika mereka melakukan itu berulang, setan akan memasukkan dalam hatinya bahwa nah ini nih yang benar ini. Ini yang benar, apalagi kalau ditambah-tambahi dengan apa? Dengan bukti-bukti yang akurat, pengalaman apa namanya? Pengalaman ruhani lah apa ya? Ya pengalaman rohani atau ya macam-macam lah, ditambah lagi bahwa inilah yang benar. Yang selain yang lain itu apa? Inilah yang benar yang kita amalkan. Inilah yang bagus. Sampai di situ, ini benar. Oke lah, yang lainnya benar, tapi yang ini lebih benar. Ini lebih baik nih, yang cara kita ini. Yang lainnya juga benar, tapi yang ini lebih baik. Lama kelamaan tidak akan dibiarkan oleh setan seperti itu, akan dikembangkan lagi. Ya, akan dikembangkan lagi. Lah, agama cuma dua, hak atau batil. Antara mereka yang benar, kita yang salah, atau kita yang benar, mereka yang salah. Maka mereka mengambil opsi yang kedua. Lah, kita yang benar, mereka yang salah. Cara kita yang zikir ini, inilah yang benar. Inilah yang benar. Mereka salah. Mereka apa? Salah. Setelah itu apa? Langkah berikutnya apa? Tentunya kan kalau orang baik ya, orang baik kan tidak pengen kebaikan itu hanya dirinya sendiri yang tahu. Ngajak orang, ngajak orang kan, manggil-manggil. Nih ada zikir nih yang seperti ini. Ini yang benar ini. Ngajak orang dengan macam-macam dakwanya, ngajak tambah banyak orangnya, ya kan? Kemudian apa? Mereka kemudian memandang bahwa kita ini kaum minoritas di masyarakat. Kita ini apa namanya dikelilingi oleh masyarakat yang ya apa tidak bagus gitu, yang keliru, yang salah. Ya. Nah, akhirnya apa? Mereka ya, membentuk ya, dengan banyaknya orang yang mengikutkan sudah dengan sendirinya terbentuk komunitas, terbentuk suatu lingkungan lah di sekitar situ. Ya. Kemudian lama kelamaan mereka berpikir, wah kita tidak bisa nih gabung sama orang-orang salah. Sudah, kita keluar. Mereka pun keluar, pindah ke Harura. Pindah ke mana? Ke Harura. Nah, yang kemudian dikatakan belakangan apa? Haruriyah. Ini orang-orang Khawarij dikatakan Haruriyah karena mereka tinggal di sana. Mereka sendiri di sana. Berpisah dari kaum muslimin secara umum. Karena menganggap sudah yang lainnya salah, saya yang benar, kami yang benar. Yang lainnya salah semua. Tapi setelah itu apa? Karena sudah tersendiri, sudah tinggal disantap oleh apa? Oleh serigala. Karena dia sudah meninggalkan kawanannya kaum muslimin, dia sendirian keluar. Semakin mudah untuk ditelantarkan oleh setan. Apalagi di kalangan mereka tidak ada sahabat, kata Ibn Abbas. Ketika beliau mendebat orang-orang Khawarij itu, di antara argumen yang Ibn Abbas bawakan, saya datang dari sisi sahabat Rasulullah SAW dan tidak ada seorang pun sahabat yang bersama kalian, kata Ibn Abbas kepada Khawarij. Tidak ada satupun sahabat yang bersama kalian. Ya. Jadi tidak ada ulama di tengah mereka. Nah, sudah sampai sini ya. Nah, setelah jadi mereka tinggal di suatu tempat, ya, ngajakin orang-orang yang kemudian mengikuti ajarannya, disuruh hijrah, tinggalkan itu tempat, ayo gabung ke sini, kita tinggal di sini, ngumpul di sini. Akhirnya jadi banyak,
ya, disertai dengan banyaknya massa, banyaknya orang, kemudian memandang orang lain salah, disinilah bibit, ya, bibit apa namanya, kata orang sekarang radikalisme muncul. Mulailah mengadakan, ya, ya mau tidak mau ya kita harus membela ini keyakinan yang kita yakini nih, ya. Kalau ada yang macam-macam, ada yang melarang-larang kita, ya kita ini senjata, jadilah sebuah daerah dalam tanda kutip mungkin, ya, mereka sudah menganggap negara yang berdiri sendiri, ya, kemudian apa namanya, ya, sudah mulai mengkafirkan orang-orang di luar komunitas mereka, di luar jamaah mereka, kelompok mereka. Semua awalnya dari mana? Ketika sudah dikafirkan yang lain, selain mereka, selesai masalah. Ya kan begitu? Sudah habis. Tinggal tunggu waktunya saja memerangi kaum muslimin. Maka lihat, itu semua muncul gara-gara apa? Awal kali cuman kami pengen berzikir berjamaah ya Abu Abdurrahman. La nuridu illal khair, ucapan mereka kepada Ibnu Mas'ud. Kami tidak menginginkan kecuali baik saja. Yang baik. Masa enggak boleh berzikir? Bukan itu masalahnya, tapi firasat seorang firasat ulama ditambah lagi dengan pengetahuan setan, tahu bahwa akhirnya itu akan ke sana. Ya, akhirnya itu akan ke sana. Maka percaya ketika seorang alim, seorang ustadz, seorang tokoh, kiai dan semacamnya mengingatkan kamu akan sesuatu, mungkin dengan akal pendek kamu masa nyambung ke sana. Percaya kalau diingatkan oleh seorang alim, ya, enam, hati-hati. Kadang firasat seorang mukmin itu tidak salah. Ya. Tentunya ini bukan kepastian tentunya, bagaimanapun ini dari manusia, tapi khibrah para ulama sudah terbukti dari dulu. Pengalaman para ulama, ya, sudah terbukti dari dahulu. Ketika mereka melarang dari sesuatu, berakibat buruk di belakangnya. Nah, maka lihat di sini bagaimana perjalanan, ya, dari sekedar zikir berjamaah di masjid sampai memerangi kaum muslimin. Nah, dan inilah yang terjadi setiap masa, setiap kali muncul perkara bid'ah. Makanya sedekah, siapa, Abdullah bin Qutaibah kalau nggak salah, rahimahullah, atau Qutaibah bin Muslim, saya lupa namanya. Dia mengatakan tidak ada satu pun sahibu bid'ah illa wastahalla saif, kecuali endingnya dia akan menghalalkan pedang. Dia akan menghalalkan darah kaum muslimin. Kenapa? Begitu tadi transformasinya. Semua bid'ah seperti itu. Semuanya. Percaya kalau kita bilang semuanya, semuanya. Semua bid'ah seperti itu endingnya menghalalkan darah kaum muslimin. Semuanya bid'ah seperti itu. Ya, ini yang jelas-jelas bid'ah ya, yang jelas-jelas bid'ah, bukan yang dikira bid'ah. Tapi yang jelas-jelas bid'ah akan endingnya seperti itu, percaya. Ya. Kita bisa menelusuri sejarah peperang saudara, ya, apa bahasanya civil war ya, peperangan saudara di antara kaum muslimin terjadi. Lihat, tarik benang merah mundur ke belakang, apa penyebabnya? Muncul bid'ah. Ya. Maka ini lihat di masalah ke-8 dan ke-9 ini beliau jelas ya, tekankan betul-betul bahwa ini kisah, ya, yang menunjukkan kebenaran ucapan yang dikutip dari sebagian as-salaf bahwa bid'ah sababul kufur. Di masalah yang ke-9 kata beliau, setan betul-betul mengetahui bid'ah itu akan ta'ulu ilaihi, akan kembali kepada kekafiran. Walau hasuna qasdul fa'il. Nah, rahimahullahu ta'ala. Al-asyirah, ma'rifatul qa'idatil kulliyah wa hiya nahyu anil guluwi wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi. Masalah yang ke-10 yaitu mengetahui suatu kaidah kuliah. Ini lagi-lagi, kaidah kuliah. Apa itu kaidah? Perhatikan dulu ini. Kaidah, apa itu kaidah? Kaidah itu adalah suatu, kalau kita bilang rumus ya. Yakni kaidah itu adalah suatu aturan baku yang muncul karena sesuatu yang berulang-ulang. Artinya karena banyak perkara yang seperti itu, kemudian jadilah sebuah kaidah. Ya, jadilah sebuah kaidah. Kalau dikatakan kaidah fiqhiyah, yakni kaidah fiqhiyah ini lahir dari berbagai macam furu fiqhiyah yang memiliki alur yang sama, sifat yang sama, jenis yang sama, dan natijah yang sama, kemudian ditariklah apa namanya, suatu kaidah. Jadi kaidah ini secara umum bersifat muttoridah, ya. Walaupun dia bersifat kulli, betul, kaidah itu bersifat kulli ya, tapi dia adanya apa, asyawadz ya, adanya hal-hal yang keluar dari kaidah itu tidak mencacati keakuratan kaidah tersebut. Ya. Ya, ibarat apa ya?
kaidah ya rumus, ya mungkin akan ada faktor error di dalamnya tapi itu jarang, sedikit, kecil. Itu kaidah kuliah namanya. Artinya memang seperti itu akan terjadinya. Nah, maka ketika dikatakan kaidah kuliah perhatikan, inilah yang akan terjadi. Apa kata beliau kaidah kuliahnya? Wahia an-nahyu anil guluwi wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi. Kaidah kuliahnya yaitu melarang melarang gulu dalam semua perkara dan mengetahui ending dari al-gulu itu apa. Yani setiap ada gulu endingnya akan begitu. Itu kaidah. Setiap ada gulu endingnya akan begitu. Setiap ada gulu endingnya begitu. Gulu dalam masalah apa namanya? Berlebih-lebihan dalam menggunakan air akan mengantarkan ke sana. Lihat ada orang air banyak, akhirnya apa? Gulu dalam israf dalam menggunakan air dalam berwudu. Apa kata para ulama? Dan ini khibrah, pengalaman dari para ulama, bukan cuma teori. Mengatakan bahwa orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan air dalam berwudu akan membuat dia was-was. Dan itu mujarrab, terbukti. Penyebab orang was-was dalam toharoh, ragu-ragu, sudah cuci, sudah apa, gara-garanya awalnya israf dalam wudu, salah satunya. Nanti apa? Ya, akan panjang, akan bertransformasi, tidak akan berhenti sampai di situ. Kalau dia tidak hilangkan itu, akan berubah menjadi apa? Ya, kadang ada sering muncul pertanyaan ke apa namanya? Kadang-kadang ada yang nanya ke saya, ya, dalam hati saya niat murtad gini gini gini, tapi saya tidak mengucapkannya, saya takut gini. Macam-macam pertanyaannya, was-was semuanya sumbernya. Dari mana? Dari israf fil wudu, al-ghulu fi ma'il wudu. Ya. Jadi asalnya cuma waswas dalam wudu, pindah ke waswas salat, dari waswas salat pindah ke ini sampai ke waswas keimanannya. Saya mengucapkan ya, kalau saya lakukan dosa ini lagi saya berarti murtad dari agama saya gitu. Terus saya melakukannya, bagaimana hukumnya? Itu dalam hati saya kata yang ngomong begitu. Ya, ini waswas. Taib. Maka di mana ada gulu itu berbahaya, bisa mengantarkan endingnya akan pada kekafiran. Nah, taib sebentar. Ini berapa masalah lagi? 11 sampai 20. Baik, la ba'sa. Saya kira cukup dulu ya, insyaallah taala. Ini masih ada beberapa masail dan ini masalah yang ke-14 insyaallah butuh penjelasan juga ya. Nah, hmm, baik, idzan naktafi, saya kira cukup dulu. Insyaallah taala nuwasil fil usbu'il qadim biidznillah taala. Nah, nah nas'alullah la taib sebentar. Taib, la ba'as. Apa kita pending saja. Kalau saya baca seluruhnya, khawatirnya nggak cukup waktunya. Taib, saya kira cukup ya. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, kalau